Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak miknya. Ada 3. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin, Bapak dan Ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dan juga senantiasa semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan semoga berkumpul kita di Masjid Al-Muhajirin ini berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu-ibu di lantai bawah, kita di lantai atas, jadilah masuk surga. Yang penting masuk dalam surga. Kembali, ibu-ibu lantai atas, kita yang di lantai bawah. Ibu-ibu di surga Jannatun Naim, bapak-bapaknya di surga Firdaus. Surga yang paling tinggi Firdaus. Gak setuju juga ibu-ibu? Maunya ibu-ibu ini yang menang aja. Ya kalau gitu sama-sama kita masuk di surga Firdaus semua, Bu. Alhamdulillah jamaah sekalian, langsung saja karena waktu kita singkat. Pada subuh yang berkah ini kami ingin menyampaikan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6, kata Nabi. Jadi hak kita semua jamaah sekalian terhadap sesama saudara kita itu minimal ada 6. Minimal ada 6. Jadi ini perlu kita tunaikan jamaah sekalian, perlu kita tunaikan. Apa hak yang pertama yang harus kita tunaikan tatkala kita bertemu dengan saudara-saudara kita ataupun tatkala kita bergaul dengan saudara-saudara kita? Maka yang pertama kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama kata Nabi, jika engkau berjumpa saudaramu, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Maka Pak Cecep ketemu saya di jalan, assalamualaikum. Bu Haja ketemu Pak Ketua Masjid, assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ucapkan salam. Dan ini masuk dalam ranah hakul muslim alal muslim. Maka dimakruhkan kalau kita berjumpa langsung menanyakan kabar. Mesti diucapkan, didahulukan dengan salam terlebih dahulu, baru menanyakan kabar dan seterusnya. Apa kabar Pak Yaya? Langsung itu. Kurang afdal. Afdalnya gimana? Assalamualaikum Pak Yaya, mau kemana? Apa kabar hari ini? Sehat alhamdulillah. Baru dapat THR 1 juta. Alhamdulillah. Ikut bahagia kita yang mulia. Jadi mengucapkan salam, inilah makna idza laqitahu fasallim alaihi, kata Nabi. Jika engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam. Dan salam-salam ini nanti jamaah sekalian adalah kalimat yang kita ucapkan juga. juga sampai masuk ke dalam surga.
Bahkan mungkin jamaah sekalian ada yang hafal surah Yasin. Ada nggak di antara jamaah yang hafal surah Yasin? Hafal Yasin aja. Selanjutnya, ibu-ibu ada yang hafal kan? Hafal. Ada kalimat salamun qawlan. Hafal benar berarti ibu-ibu. Ada kalimat itu kan Bu? Coba dilihat artinya itu. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Terus alam ahad ilaikum. Ya bani Adam apa ya bani apa? Salamun qawlan min rabbir rahim, kata Allah dan para malaikat nanti menyambut orang-orang beriman masuk ke dalam surga. Salam di sana maksudnya assalamualaikum, selamat atas kalian semua orang-orang beriman. Selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat agamamu. Alhamdulillah masuk kalian hari ini ke dalam surga. Selamat, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Maka jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan afsus salam, kata Nabi, tebarkan salam. Modalnya cuman mulut sama lisan dan mampu bicara. Itu aja modalnya. Dan ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Mana dalilnya? Afsus salam, kata Nabi, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di waktu malam, kata Nabi, tatkala kebanyakan manusia sedang tertidur. Kalau kita mampu rajin mengucapkan salam, menebarkan salam, kepada siapa? Ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal atau kepada orang yang tidak kita kenal. Assalamualaikum, mau kemana mas? Cari alamat siapa? Padahal kita nggak kenal dengan orang tersebut, kita ucapkan salam juga. Apa yang akan terjadi? Maka kata Nabi di ujung hadis ini, tadkhulul jannata bisalam. Rajin dia menebarkan salam, rajin dia memberi makan, termasuk traktir, memberi makan kepada fakir miskin dan seterusnya. Kemudian dia menyambung silaturahim, dia sholat di waktu malam, maka Nabi jamin tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Apa yang pertama jamaah sekalian? Yang pertama yang menyebabkannya masuk ke dalam surga, kata Nabi, gara-gara dia ifsa'us salam, menebarkan salam. Jangan disepelekan ini jamaah sekalian, karena ini nanti akan sampai ke dalam surga. Modalnya ada mulut, ada lisan, dan ada suara. Karena kalau orang bisu dia tidak mampu, mungkin hanya kode. Maka jamaah sekalian, tebarkan salam. Maka apa kata Nabi jamaah sekalian dalam hadis yang lain? Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seseorang, kata Abdullah bin Amr ini, ada seseorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa dia? Orang ini bertanya tentang ayyul islami khair, kata orang ini. Ya Rasulullah, agama Islam yang seperti apa yang baik itu? Dalam hadis ini jamaah sekalian, tentunya tidak terbatas hanya di sini saja, tapi yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr ini, beliau bertanya, ayyul Islam khair, kata beliau. Islam yang bagaimana ya Rasulullah yang baik itu? Maka Nabi mengatakan, tut'imut ta'am, kata Nabi. Yang pertama, engkau memberi makan.
Memberi makan di sini umum jamaah sekalian, termasuk yang beri sahur itu memberi makan itu. Memberi buka puasa memberi makan. Kemudian traktir orang memberi makan, dan juga memberi fakir miskin dan seterusnya memberi makan. Umum. Lalu yang kedua apa kata Nabi? Wa taqra'us salam. Islam yang baik itu pertama memberi makan, yang kedua kata beliau mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal, kata Nabi. Maka jamaah sekalian, ini termasuk dijamin oleh Nabi ciri baiknya Islam seseorang. Apa yang pertama? Memberi makan. Dan yang kedua, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau orang yang tidak dikenal. Ini jamaah sekalian. Dan ini rupanya dulu jamaah sekalian, salam inilah ternyata dulu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi salam ini semenjak ciptakan Nabi Adam dulu itu sudah ada. Dan ini nanti sampai kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surga itu jamaah sekalian, orang saling menyapa itu diawali dengan ucapan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum dan seterusnya. Mana hadisnya kalau salam itu adalah semenjak zaman Nabi Adam dulu? Ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqa Allah ta'ala Adam sallallahu alaihi wasallam qala idhhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahayyutaka wa tahiyyatu dhurriyyatik. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu wa rahmatullah. Waktu jamaah sekalian, Nabi mengatakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah berfirman kepada Nabi Adam, pergilah engkau. Idhab, kata Allah kepada Nabi Adam. Setelah ditiupkan ruhnya, lalu Allah menyuruh Nabi Adam pergi. Pergi kemana? Pergi untuk mengucapkan salam kepada sekelompok malaikat. Nafarin minan malaikat. Jadi Nabi Adam suruh Allah tuh, coba ucapin salam tuh sama para malaikat, kata Allah kepada Nabi Adam. Lalu apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam jamaah sekalian? Assalamu alaikum, kata Nabi Adam. Maka malaikat menjawab salam beliau ini, assalamu alaika wa rahmatullah. Keselamatan juga atasmu dan juga keberkahan, rahmat dari Allah atasmu. Kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat menambahkan kalimat wa rahmatullah. Dan Nabi mengajarkan kepada kita ada tambahan lagi wa barakatuh. Assalamu alaikum atau assalamu alaika wa rahmatullah wa barakatuh. Kalau ka itu jamaah sekalian untuk satu orang, kalau kum untuk banyak. Dan dua-duanya benar jamaah sekalian. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya? Yang kedua kata Nabi, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka penuhi undangan itu. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi. Apabila dia mengundangmu, maka hendaknya engkau penuhi undangan tersebut. Tentunya undangan di sini jamaah sekalian, undangan yang benar, bukan undangan untuk sabung ayam, bukan undangan untuk minum-minum
khamar, alkohol, undangan kumpul main judi online, bukan. Tapi undangan yang mubah, yang sunnah. Misalnya diundang makan-makan, diundang misalnya syukuran, diundang akikahan, diundang walimahan misalnya. Selama tidak ada alasan yang syar'i dan kita memang tidak ada urusan lain, maka fa'ajibu, penuhi undangan tersebut. Terutama jamaah sekalian, jumhur ulama mengatakan terutama undangan untuk nikahan, walimatul urus, itu sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dihadiri. Ini jamaah sekalian. Maka ini yang kedua yang harus menjadi perhatian kita semua. Kadang-kadang jamaah sekalian, ada orang yang diundang dia hanya mengucapkan insya Allah, tapi berniat tidak datang. Padahal jamaah sekalian, konsep insya Allah itu 100% diserahkan kepada Allah dan insya Allah dia siap untuk hadir. Karena kadang-kadang saya perhatikan kalau di kampung itu kalau jawabannya insya Allah, itu mesti, waduh kayaknya 50%, jadi 50-50. Padahal insya Allahnya seorang muslim itu, karena di dalam surah Al-Kahfi jamaah sekalian, memang kita dilarang untuk mengucapkan siap saya pasti datang, itu nggak boleh. Tapi yang harus kita ucapkan bagaimana? Insya Allah saya siap datang, itu benar. Atau insya Allah siap datang, begitu. Karena kalau tidak diucapkan insya Allah terlebih dahulu, silahkan dibuka surah Al-Kahfi. Maka Allah melarang kita memastikan sebelum mengucapkan insya Allah. Nah, itu jamaah sekalian. Nah ini kadang-kadang di kampung lain, kalau ucapan insya Allah itu biasanya 50-50. Makanya pengundang itu ragu kalau jawabannya insya Allah. Nah tapi seorang muslim jamaah sekalian mengucapkan insya Allah itu mesti harus dipasang benar-benar siap hadir, kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang kehendak lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus menjadi perhatian itu adalah orang yang mengundang. Misal kalau dalam walimatul urus misalnya, atau dalam hal apapun, ngundangnya hanya orang-orang kaya saja. Nah misalnya ini nggak boleh jamaah sekalian. Na'udzubillah. Justru kalau kita ada acara, apalagi acaranya makan-makan, itu bagusnya justru banyak orang miskinnya, mohon maaf. Dia akan menjadi buruk acara tersebut kalau yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Mana dalilnya Ustaz? Nah ini saya bacakan dalilnya. Apa kata Nabi? Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihal aghniyahu dunal fuqara, kata Nabi. Seburuk-buruk makanan. Oh, itu Nabi bilang begitu. Ini Nabi yang bilang, bukan dari sastrawan, bukan juga ulama. Ini perkataan Nabi langsung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Syarrut ta'ami, sejelek-jeleknya makanan, kata Nabi. Seburuk-buruknya makanan, kata beliau, ta'amul walimah, makanan sebuah walimah, acara, entah acara syukuran, acara apapun itu, yud'a ilaihal aghniyah, yang diundang adalah hanya orang-orang kaya saja, dunal fuqara, kata Nabi, tapi tidak melibatkan orang-orang fakir. Fuqara jamak min fakir, ghani jamaknya aghniyah. Jadi kata Nabi, seburuk-buruk makanan dalam sebuah jamuan itu adalah makanan yang kita hanya undang orang-orang kaya, tapi mencampakkan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Nah maka jamaah sekalian,
Kita yang sudah ngaji, kalau ada acara apapun, maka jangan lupakan saudara-saudara kita minal fuqara wal masakin. Jangan pilih-pilih semuanya. Nah, itu. Kecuali kalau hanya satu gang saja, misalnya karena terbatasnya ruang dan tempat, misalnya bukan karena untuk mencampakkan orang fakir dan miskin. Nah itu. Kenapa? Agar makanan yang kita sediakan itu penuh dengan keberkahan. Karena Nabi jamaah sekalian selalu menganjurkan kita untuk memberi makan kepada fakir miskin. Nah itu. Ini kadang-kadang ada undangan yang mungkin semua orang kaya, para pejabat semua, tapi nggak ada orang miskin. Nah itu yang kita berikan jamaah sekalian. Maka dengan hadis ini kami tidak menyindir, kami tidak apa, tapi ingin dalam tawasul bil haqq, saling menasihati, dan semoga ini menjadi ilmu baru bagi kita. Tatkala kita nanti ada acara, tatkala kita nanti ada mungkin walimah apapun bentuknya, maka kita harus memperhatikan ini agar makanan yang kita sediakan itu banyak berkahnya dan tidak dinilai oleh Nabi syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Nah, maka jamaah sekalian, ini yang harus kita perhatikan dalam melakukan sebuah acara. Dan orang yang diundang, maka kita usahakan untuk menghadirinya, karena itu merupakan salah satu hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Berikutnya jamaah sekalian, bagaimana kalau seandainya kita sedang puasa lalu diundang? Nah ini kita lagi puasa. Kira-kira kalau Mas Mimin lagi puasa diundang, kira-kira batalin enggak? Atau tergantung dulu makanannya. Misalnya, oh ini kalau makanannya makanan yang sukaan ya saya batal, kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Ya, puasa sunnah tentunya. Itu. Kalau puasa wajib enggak boleh, haram kita. Apa kata Nabi jamaah sekalian dalam hadis riwayat Muslim? Idza du'iya ahadukum, jika diundang salah satu di antara kalian, kata Nabi, maka fal yujib, hendaknya dia penuhi. Fa in kana shaiman, kalau seandainya dia sedang puasa. Pak Haji Nerizon ngundang pas bulan Syawal nanti misalnya, ngundang apa? Misalnya beliau mau apa namanya naik haji lagi misalnya, untuk yang ke berapa kali Pak Haji? 3 kali ya. Nah, kedua kali misalnya kita diundang, kita sedang puasa, Pak Cecep sedang puasa Syawal, saya puasa Syawal, maka bagaimana sikap kita? Tetap penuhi, kata Nabi, tetap penuhi. Fa in kana shaiman, kalau yang diundang ini sedang puasa, maka tugas yang puasa ini nggak usah dibatalin, nggak usah dibatalin. Tapi kalau dia mau membatalkan, ya monggo. Ternyata makanannya ini mubazir, kalau nggak batal, kata misalnya. Lihatnya kambing guling, jalan-jalan. Itu kalau Pak Haji Budiman dibungkus. Kan ada yang nggak tahan dibungkus. Ini undangan jam 10, nunggu jam 6 sore, kelamaan Pak Haji. Ada kambing guling, ada kepiting, seafood segala macam insya. Maka silakan saja, karena ini puasa sunnah. Kalau dia membatalkan silakan saja. Dan kalau anjuran dari Nabi, apa kata Nabi? Fa in kana shaiman, kalau dia sedang puasa, kata beliau, fal yusalli, maka hendaknya dia mendoakan. Orang yang undang itu, kita lagi puasa, mohon maaf Pak Haji, saya ini lagi puasa Syawal. Nah ini saya hadir ini, saya doakan aja, doain. Apa hajatnya? Mau beliau naik haji tadi, kita doakan haji mabrur, kemudian juga selamat perjalanan segala macam. Nah yang nggak boleh itu dia ngundang orang makan-makan, dia puasa. Nah lucu ini namanya, ngundang orang makan dia puasa. Silakan makan-makan, kata dia sendiri nggak makan, dia puasa. Ini yang kurang afdal, kurang baik. Mestinya dia sebagai tuan rumah, nah itu harus menjadi contoh. Makan Pak, ini enak, ini segala macam. Nah ini jamaah sekalian, kalau kita puasa undang orang makan-makan lucu. Maka jamaah sekalian, ini harus dididikan.
Wa in kana muftiran, kata Nabi, kalau seandainya dia tidak puasa, maka falyat'am, hendaknya dia makan. Makan apa? Maka kalau memang kita tidak puasa, maka silahkan dimakan. Maka kami tetap makan walaupun sedikit. Kalau undangan, kadang-kadang 5 itu undangan, keliling, kadang pesawaran dulu, sering sewa semua tempat ini, baru kenyang banget itu. Makan walaupun hanya cuma ngambil es, walaupun cuma ngambil hanya setengah centong nasi dan seterusnya. Makan, falyat'am, kata Nabi, makan. Dan doakan juga di dalam makanan itu terdapat keberkahan dan lain sebagainya. Ini yang kedua jamaah sekalian. Apa yang pertama? Kalau berjumpa ucapkan salam. Yang kedua, kalau diundang hendaknya dihadiri. Yang ketiga, kata Nabi, wa idza istansahaka fansahhu. Apa itu maknanya jamaah sekalian? Yang ketiga ini, jika dia meminta nasihat, misalnya Pak Ketua datang misalnya, Ustaz Doni, saya ini begini-begini, gimana menurut pendapat sampean? Misalnya gitu, kasih Pak, semampu kita. Saya datang misalnya ke Pak Yasin, misalnya, Pak Yasin, saya itu begini, gimana menurut sampean? Oh begini, kalau pengetahuan saya begini, kasih. Ini makna ini jamaah sekarang. Kata Nabi, apabila dia meminta nasihat, fansahhu, kata Nabi, maka nasihati ia. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan, nanti malah keliru nanti. Maka kalau ada orang meminta masukan, jamaah sekalian, kasih masukan. Ada orang meminta misalnya arahan, kasih arahan. Dan itu adalah jamaah sekalian anjuran dari Rasulullah SAW. Maka di dalam surah Al-Asr Allah mengatakan orang ini secara umum jamaah sekalian dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Illa, kecuali, kata Allah. Jadi manusia ini secara umum itu dalam keadaan merugi, kecuali 4. 1, orang beriman, tapi tidak cukup hanya beriman, mesti diiringi dengan wa'amilus sholihah, harus beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haqq. Apa makna watawasau bil haqq ini? Saling menasehati di dalam kebenaran. Pak Deheru misalnya datang, Ustaz Doni, mestinya Ustaz Doni itu harus S3. Saya lakuin itu. Gitu. Ustaz Doni katanya, mesti sampai ini harus mobilnya 3 katanya. Oh, saya usahain. Misal. Jadi nasihat. Atau saya minta masukan. Pak Deheru, saya ini begini, gimana menurut sampean? Oh, mestinya kalau dulu saya begini. Itu kasih masukan. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Ada kawan-kawan kita udah nggak kuat misalnya mau intikaf, baru 1 hari udah masuk angin, pegal-pegal segala macam, kasih nasihat, tip cara intikaf yang baik dan benar misalnya, biar dia sabar dalam melakukan intikaf. Dia misalnya udah berat baca Al-Quran, kasih nasihat bagaimana cara biar membaca Al-Quran yang tidak berat misalnya, saling menasihati. Dan orang selama melakukan 4 ini, hadirin sekalian, Allah yang mengatakan tidak akan merugi 4 ini. Orang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran, sabar. Termasuk saudara-saudara kita yang kena musibah, kita kasih nasihat untuk bersabar dan lain sebagainya. Nah, maka dalam ayat jamaah sekalian, sebagaimana misal dalam surah Az-Zariyat, apa kata Allah? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah, beri nasihat. Maka dalam rangka kajian subuh ini kita saling menasihati jamaah sekalian, saling menasihati. Dan saya pun dinasihati orang.
termasuk dinasihati oleh kawan-kawan semua, cuman nggak kelihatan aja. Apa kata Allah? Berilah nasihat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, beri peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena nasihat, peringatan itu, kata Allah, tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka jamaah sekalian, para ulama itu mengatakan orang kalau diberi nasihat itu ada dua reaksi. Ada reaksinya dia merenungi. Nah, itu kalau orang dikasih nasihat itu, Pak, ada orang yang merenungi, meresapkan dalam hati, kemudian dia merenungi. Ada orang yang tersinggung, dikiranya dia yang dituju. Nah, itu kadang-kadang orang kasih nasihat itu begitu. Maka orang yang berakal beriman itu dia akan menerima dan meresapi. Tapi kalau orang, mungkin orang yang sombong segala macam, itu selalu akan menolak dalam hatinya. Nah, itu jamaah sekalian. Ini cuma ngomong kosong aja. Ini cuma ngomong kosong, itu hatinya. Tapi kalau orang beriman jamaah sekalian, dia meresapi. Nah, itulah kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, beri nasihat, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi menjadi pahit bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang musyrik. Apalagi peringatan yang kita berikan adalah berkaitan dengan Al-Quran, hadis, perkataan Allah dan Rasulullah SAW. Maka jamaah sekalian, ini mesti harus jadi perhatian kita bersama. Jam berapa Pak Ketua suruh kita? Jam 6:10. Kira-kira banyak nggak pertanyaannya? Karena kadang-kadang kita sering kekurangan waktu untuk tanya jawab. Ada nggak yang ingin bertanya? Ada. Yaudah, saya stop aja dulu. 3 dulu aja. Dari 6 tadi, 3 yang kami sampaikan. Dari 6 ya, baru 3. Apa yang pertama? Rajin nyebarin salam. Mulai hari ini kita saling salam. Ya, saling nyapa salam. Artinya sebelum menyapa tebarkan salam. Ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Yang kedua, diundang datang. Kalau diundang usahakan datang. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Itu. Baik jamaah sekalian, sembari kita santai walaupun tidak ada minuman dan makanan. Itu. Maka kita sembari diskusi. Itu diskusi kami berikan waktu untuk tanya jawab. Semoga mampu kami jawab. Kalau yang mampu kami jawab, kami jawab. Kalau tidak, maka kami akan jadikan PR. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, nampaknya ibu-ibu duluan. Dari atas dulu, Pak Haji. Pak Haji Wahidi ya. Dari ibu-ibu dari atas dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencengin dikit Bu, kencengin dikit. Waktu ngomong amplop itu kencengin dikit. Ya. Kunut nasilah. Ya, baik. Terima kasih Bu Hajah ya. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana Ustaz? Dia ini orang miskin, diundang, dia mau datang, tapi nggak bisa ngisi amplop. Kalau nggak diisi
takut ditandai sama pengundang. Ini kok nggak ada namanya. Jangan jamaah sekalian, undang-undang itu jangan lihat begitu. Pokoknya kalau undang, mohon maaf jamaah sekalian. Maka kami itu kalau ngamplop tuh tanya sama istri, jarang memang kasih nama, tulisan doa aja, ya. Walaupun 100, 200 juga, itu ya. Karena khawatir, ya, khawatir kita ingin balasan segala macam. Tapi begini, kami dan keluarga juga sudah menyiapkan siapapun yang undang, kami tidak ingin bahwa nanti tanda dia dulu undang saya, mesti nanti kalau saya ada acara saya undang balik. Enggak usah, jangan begitu jamaah sekalian. Jangan begitu. Saya pernah ini di kampung, tapi yang ceritanya orang kampung. Orang ini bilang, dan katanya, karena orang kampung tetangga, kalau kamu nanti punya acara, kalau di kampung itu Pak biasanya masih sistem tulis, tandai benar itu. Pak Cecep berapa itu yang masuk? Tulis itu Pak. Ya kan? Benar nggak? Oke, ini tradisi tidak apa-apa. Tradisi kan masing-masing ya. Tapi maksud saya, kita yang ngasih itu jangan berniat ini nanti awas kalau nggak balik. Itu yang keliru kan? Akhirnya Pak, mohon maaf, kadang-kadang dilihat dulu 10 tahun yang lalu amplopnya cuma 20.000. Sekarang 20.000 beli permen Pak, dibalaskan lagi 20.000. Ya salah, karena 20.000 10 tahun yang lalu kan nggak matching. Anaknya pas nikah itu 20 tahun ke depan, akhirnya balikin lagi 20. Jangan begitu jamaah sekalian. Makanya kami niatkan kalau sudah amplop itu udah niat sedekah saja. Sedekah saja. Kenapa? Entah kita nanti punya acara, orang yang pernah kita amplop itu masih hidup atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Iya kan? Jangan berharap dari dia balasan itu. Berharap dari Allah. Kalau kita niatkan sedekah, dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah. Pas kita ada acara, ada saja orang yang Allah datangkan membalas itu semua. Entah orang yang baru kita kenal, Allah alam bisawab. Entah kita punya sponsor segala macam. Maka satu jamaah sekalian, ini saya menasihati diri kami juga bahwa kalau kita mau ngamplop itu jangan berharap dalam hati agar dia nanti kalau kita punya acara dibalas. Serahkan sama Allah balasannya. Nah masalahnya begini Ustaz, saya ini tidak punya duit untuk ngamplop. Maka jamaah sekalian, kalau benar-benar jamaah sekalian, karena tradisi kita ada amplop segala macam, itu tradisi silakan. Tapi kalau orang ini mungkin dia pas kita ada acara, orang yang kita undang ini dalam keadaan kolek, mungkin dia banyak hutang. Kadang-kadang termasuk di kampung istri itu, setiap minggu tuh ganti yang terus yang nikah itu, hanya gantian. Kemudian pemasukan kurang, kadang-kadang stres juga itu. Saudara-saudara di kampung itu saking banyak yang ajakan, gimana ngatur amplop? Kadang-kadang susah juga, nggak ada pemasukan. Itu jamaah sekalian. Nah kadang-kadang begini kan kita tidak bisa menafikan Pak. Jadi gimana caranya? Kalau